Halo semuanya, selamat datang di Rexha Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini temanya adalah bagaimana kesan pertama kalian terhadap episode 1 dari Bakuage Sentai Boom Bomber. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Yang pertama ini ada dari Shinsatsu 1357. Episode 1 untuk Boom Bomber agak unik, dimana masa pembukaan seriesnya agak kocak. Ada scene kejar-mengejar dan saya suka dengan karakter Taya yang dibuat cool. Untuk villainnya, jujur saya masih belum tertarik. Dan dari segi gatai mekanya, itu saya sangat suka disebabkan detail yang diletakkan dan aksi mecha yang cukup lawak juga. Saya ingat series ini akan dibuat komedi aja, tapi bila masuk episode 2, bagus sih. Semoga Boom Bomber tetap konsisten. Terima kasih untuk Shinsatsu 1357. Bisa dibilang episode 1 Boom Bomber ini emang punya kesan yang cukup menarik ya. Lawaknya dapet, terus pas gatai mekanya juga oke detailnya. Lalu kita dapet Red Sentai yang dibuat cool. Cuman ya villainnya aja masih kayak kerasa belum menggigit lah. Lalu berikutnya ada dari Wisnu Rifan Praditya 12. Episode 1 Boom Bomber fun, ringan dan penuh komedi. Apalagi pas Mira gagal nikah dan dibawa kabur Taya. Kocak banget ekspresinya. Jujur aku suka dengan tema mobil-mobilan dan pengen lihat mobil apa aja yang ada di episode selanjutnya. Terima kasih untuk Wisnu Rifan Praditya 12. Serius, setuju banget dimana di episode 1 ini karakter Mira ekspresinya dapat banget. Awalnya gua ngeliat karakter Mira, kalau dari bocoran majalah dan spoiler, si Mira ini kelihatan kayak karakter Onestan gitu, atau ya nggak terlalu yang bocil. Tapi setelah lihat episode 1, wah itu penilaian gue berubah banget, dimana ternyata si Mira sekocak itu, ekspresinya dapet banget. Bisa dibilang sejauh ini karakter Taya dan Mira yang ngebuat gue cukup impress ya dengan karakter di Boom Bomber. Yang masih kurang itu sebenarnya si Ichiro, entah kenapa kayak masih kurang berkesan aja. Kalau mau lihat mobil apa aja yang bakalan muncul di episode berikutnya, sebenarnya kita udah cukup banyak diliatin ya ada mobil apa aja yang bakalan hadir. Karena setiap scene sebelum gatai, kita itu diliatin mobilnya tuh dikeluarin semuanya. Jadi ya kurang lebih tinggal nunggu mereka semua ini bakal debut satu-satu di episode berapa. Lalu berikutnya ada dari Patricia Abu Bakar 77B. Dia bilang motif. Apa maksudnya? Tapi terima kasih untuk Patricia Abu Bakar 778. Lalu berikutnya ada dari Leo Spanner Boy. Boom Bomber tertarik gua sama seriesnya, komedi dapet, gak gagal 5 Ranger banget. Mana robotnya pas muter keren banget, kesan nostalgia dulu zaman Car Ranger. Terima kasih untuk Leo Spanner Boy. Sejauh ini komedi di Boom Bomber emang nggak mengecewakan sih, khususnya buat gua ya. Dan desain robotnya pun mungkin awalnya kelihatan kayak aneh dan kurang, tapi sejatinya Boom Bomber Robo itu kece banget cuy. Lalu juga sebenarnya gue baca komen-komenan ya, mau di Facebook, mau di Twitter, banyak yang ngerasa kalau Boom Bomber ini ngebawa rasa nostalgia ke Car Ranger. Kalau buat gue pribadi, jujur aja gue nggak ngerasa kayak gitu. Kenapa? Ya karena gue belum ngikutin Car Ranger sampai tamat. Gue nonton Car Ranger waktu masih kecil, tapi apakah gue tahu jalan ceritanya? Ya enggak. Mungkin itu salah satu alasan kenapa gue nggak bisa relate sama komenan orang-orang yang bilang kalau nostalgia sama Car Ranger ya. Lalu berikutnya ada dari James Ezra 6242. Episode 1 Boom Bomber bener-bener fun dan banyak lawaknya, jadi mengingatkan saya dengan Car Ranger sih. Terus juga bahkan Hashiriannya juga lawak. Berbeda banget dengan episode 1 King Oger yang benar-benar serius. Jadi bisa dibilang Boom Bomber ini mengingatkan saya dengan Sentai Heisei awal-awal. Setelah King Oger yang serius, terus dihadirkanlah Sentai yang fun atau komedi lagi. Terima kasih untuk James Ezra 6242.
Nah kan ternyata ada lagi yang ngerasa nostalgia dengan Car Ranger setelah melihat Boom Bomber. Setuju banget ya kalau Boom Bomber dan King Oger ini bener-bener jauh banget beda vibe-nya. King Oger dari episode 1 udah bener-bener konflik, udah yang serius parah. Sedangkan Boom Bomber masih baru pengenalan dan banyak lawak-lawaknya. Tapi sejujurnya untuk label Super Sentai, gue lebih suka dengan series yang banyak lawak dan komedinya. Bukan berarti yang serius itu jelek, enggak, gue nggak bilang kayak gitu. Tapi gue lebih prefer ke yang fun dan komedi kalau labelnya Super Sentai. Berikutnya ada dari Hikaru Raido. Kalau gue jujur aja, sejak nonton Boom Bomber gue ngerasa aneh. Soalnya gue kalau nonton Sentai baru ada kesan excited atau kecewa. Tapi buat Boom Bomber ini beda kasus. Gue masih bingung antara suka atau gak suka, menarik atau bosenin, bagus atau jelek, pokoknya campur aduk. Terima kasih untuk Hikaru Raido. Wow, kesannya sampai segitunya ya, sampai bikin campur aduk. Masih bingung antara suka atau enggak sama series Boom Bomber ini. Sebenarnya hal tersebut cukup maklum lah ya. Jadi ya ada di tengah-tengah lah ya antara suka dan gak sukanya. Mungkin gak sukanya karena hal A, tapi sukanya karena hal B. Lalu berikutnya ada dari Fajar Pratama 4990. Boom Bomber episode 1 sebenarnya agak aneh di awal, tapi pas di tengah cerita lumayan bagus untuk dilanjutkan. Karena beda dari Sentai sebelumnya, action rangernya sedikit dan banyak adegan manusianya. Terima kasih untuk Fajar Pratama 4990, lebih banyak adegan manusianya daripada adegan Sentai atau rangernya. Emang segitunya ya? Kayaknya kalau di episode 1 cukup wajar gak sih? Soalnya kan pasti pengenalan karakter manusianya dulu, lalu kita diliatin ini tuh konfliknya mau dibawa arahnya kemana. Baru di beberapa menit terakhir kita diliatin adegan henshin atau change atau berubahnya, lalu adegan battle-nya, dan terakhir adegan robonya. Untuk hitungan episode 1 sebenarnya masih cukup wajar sih. Dan yang terakhir ada dari HKL Katobi. B aja sih bang, soalnya Boom Bomber ini tayang pas King Oger tamat. Ekspektasi gue abis King Oger ada Sentai dengan tema yang lebih bagus dari King Oger. Nyatanya malah ngulang tema lama. Jujur malah kecewa sih. Terima kasih untuk HKL Kato. Kayaknya perasaan ini cukup banyak dirasain oleh orang-orang penikmat Super Sentai. Kita udah disuguhin King Oger yang wah banget, tiba-tiba balik ke konsep Sentai jadul atau Sentai yang sebelum-sebelumnya. Ya wajar-wajar aja kalau ada rasa kekecewaan. Cerita macam King Oger ini sebenarnya ya bisa terjadi mungkin beberapa tahun sekali. Nggak bisa langsung back to back. Maksudnya tuh habis series King Oger tamat, tiba-tiba season berikutnya bakalan super wah. Itu kayaknya cukup mustahil sih. Jadi ya itu adalah jawaban dari kalian semua untuk episode kali ini. Untuk pertanyaan di episode berikutnya adalah, siapa karakter non Kamen Rider favorit kalian? Sebutin satu aja dan alasannya kenapa. Buat yang masih bingung non Kamen Rider itu apa, non Kamen Rider itu ya sesuai namanya, sebutan untuk karakter-karakter dalam series Kamen Rider tapi tidak punya titel atau julukan Kamen Rider. Contohnya kalau di Gachat ini ada Valvarado yang awal yang berubahnya masih pakai pedang. Nah itu kan sebutannya cuman ya udah Valvarado aja. Baru yang sekarang ini berubah jadi Kamen Rider Valvarado. Lalu di build ini ada Star, ada Rogue, terus ada yang si kembar. Kalau di Drive itu ada Masing Chaser yang awal-awal. Lalu ada Shadow Moon. Terus kalau Kamen Rider Yuki ada Alternative Zero. Ya intinya sebutan untuk para karakter-karakter yang mungkin kelihatannya kayak Kamen Rider tapi tidak punya julukan Kamen Rider. Seperti biasa kalau kalian mau ikutan ya cukup tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah ikutan episode kali ini, dan sampai berjumpa di video-video sore-sore berikutnya. Bye bye. Ciao.